Selamat sore, saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Selamat bertemu kembali dengan saya, Iwan Kurniawan. Kali ini pertemuan kuliah kita sudah masuk kepada pertemuan terakhir, ya. Karena minggu depan kita sudah ujian akhir semester. Jadi ini adalah pertemuan yang terakhir. Materi terakhir kita terkait dengan skala pengukuran, ya, atau pengukuran data. Ya. Bisa disimak dalam waktu yang cukup singkat ini 20 sampai 30 menit ya, karena keterbatasan Anda mau berbuka. Ya. Baik. Untuk mengingat kembali ya, mengulang sedikit ya untuk terkait dengan pengukuran data ini, saya ingatkan dengan pengukuran kualitatif sama kuantitatif. Masih ingat ya? Jadi ada tingkat pengukuran kualitatif, ada tingkat pengukuran kuantitatif. Ya, tingkat pengukuran ini penting, perlu Anda pahami karena nanti mempengaruhi metode statistik yang digunakan dan dampak kualitas informasinya. Jadi harus paham betul ini. Jadi saya mau neliti ini datanya apa ya, kualitatif atau kuantitatif, gitu ya. Sehingga nanti akan kelihatan menggunakan metode apa yang cocok. Ya, metode statistiknya pakai apa? Ya. Oh, masih ingat, moga-moga dengan Noir. Masih ingat ya, di depan dulu. Ya. Jadi pengukuran kualitatif itu ada data nominal sama data ordinal. Kalau pengukurannya kuantitatif, datanya biasanya interval atau rasio. Ya, kita singkat dulu Noir itu ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis skala pengukuran, langsung ya, masuk jenis skala pengukuran. Kalau tadi kita ingatkan mengenai pengukuran kualitatif dan kuantitatif, sekarang jenis skala pengukurannya. Ya. Yang dikenal itu ada 4, ya, skala Likert, skala perbedaan semantik, skala Goodman, sama skala Thurstone. Nah, dari keempat ini yang paling sering digunakan dan dipakai itu adalah skala Likert. Ya. Nanti kita akan belajar lebih banyak ke skala Likert. Yang lainnya bukan berarti tidak penting, tetapi sangat jarang digunakan. Jadi kita langsung saja nanti belajarnya skala Likert. Gitu ya. Oke. Apa itu skala Likert? Ya. Skala Likert adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang dengan menempatkan kedudukan sikapnya pada kesatuan perasaan kontinuum yang berkisar dari sangat positif hingga ke sangat negatif terhadap sesuatu objek psikologis atau objek sikap. Jadi objeknya itu apa ya? Atau yang mau di apa ya istilahnya ya, atau pertanyaannya itu apa ya, yang mau diketahui itu apa, objeknya itu apa ya. Nah, yang dimaksud nanti adalah ketika Anda ya membuat kuesioner, pertanyaan-pertanyaan ya, item-itemnya tadi itu kita ingin tahu sebenarnya orang itu atau responden itu memiliki perasaan positif atau negatif. Ya. Jadi skala Likert ini ada 3 item nantinya ya, yaitu item kepercayaan atau kognitif namanya kita kenal, kemudian item perasaan atau afektif,
Maaf itu salah ketik ya, yang betul afektif. Kemudian item kecenderungan perilaku ya atau konatif ya atau konatif. Item netral tidak dimasukkan dalam skala Likert. Ini perlu diperhatikan. Jadi dalam skala Likert itu untuk item netral tidak dimasukkan. Walaupun dalam praktek ada, tapi mengapa di Likert tidak digunakan? Karena tidak ada atau tidak bisa dipakai untuk pengambilan putusan. Jadi sebenarnya orang itu harus berpendapat. Ya. Oke, lanjutnya. Apa itu item kognitif? Item kognitif yaitu menyatakan kepercayaan tentang objek sikap. Jadi keyakinannya apa? Ya. Apa yang dia tahu? Ya. Ini berarti menggunakan apa? Pikiran, pengetahuan, wawasan. Ya. Jadi kalau dia sudah mengetahui dan meyakini, ya pasti dia bisa menyatakannya. Setelah tahu, ya di sana ada item afektif, yaitu menyusun suatu pernyataan perasaan yang sangat langsung terhadap objek sikap. Jadi kalau saya yakin dan percaya sesuatu, ya pasti saya akan merasakan entah suka, entah tidak suka, entah setuju atau tidak setuju, bisa seperti itu. Ya, dua hal kognitif dan afektif ini nanti akan membuat Anda dan saya atau responden itu untuk melakukan namanya item konatif atau perilaku, ya, kehendak perilaku atau preferensi perilaku. Ya. Ada dua macam kecenderungan dari perilaku, yaitu mau atau akan. Jadi kalau mau, ya, ini perilaku personal terhadap objek sikap tadi ya, misalnya sudah yakin, betul, saya mau, ya. Atau kalau hanya semacam kecenderungan dia saya akan, begitu. Oke ya. Selanjutnya kita kasih contoh. Ini contoh skala Likert. Misal objek sikapnya kendaraan diesel, misalnya ya. Jadi objek sikapnya kendaraan diesel. Ini saya contohkan saya aja ya. Misalnya item kepercayaannya kendaraan diesel berjalan ekonomis. Ini kepercayaan yang saya miliki. Kenapa? Karena pengetahuan saya ya diesel itu menggunakan bahan bakar solar. Solar harganya jauh lebih murah dari premium, pertalite, pertamax ya. Jadi logikanya saya berpikir bahwa kendaraan diesel lebih ngirit, lebih ekonomis. Nah, ini adalah kepercayaan saya. Kemudian perasaannya ya, karena ekonomis tadi, karena ngirit tadi, saya jadi suka kendaraan diesel. Begitu. Ya. Nah, karena punya kepercayaan dan perasaan seperti itu, maka saya dalam perilaku atau nantinya preferensi perilakunya kemungkinan besar saya bisa mau atau akan. Kalau saya mau, ya mau membeli kendaraan itu karena dasarnya dari kepercayaan dan perasaan tadi. Jika saya mempunyai pilihan, saya akan membeli kendaraan diesel. Itu mau. Atau kalau misalnya ada pengetahuan pemerintah akan mengenakan utang pajak kepada orang yang membeli kendaraan diesel, ya, saya juga akan berpikir, waduh, kok ono utang pajak meneh, mungkin saya akan berbicara akan, ya, ada kemungkinan, tapi dalam tanda petik tidak betul-betul yakin, jadi akan, gitu, ya.
Baik, selanjutnya saya kasih item yang cukup jelas untuk item positifnya. Kita lihat contoh yang lebih jelas untuk item ya, item positif dalam skala Likert. Misalnya apa ini? Contohnya emansipasi wanita ya. Jadi maksudnya item positif adalah item yang disusun dengan pernyataan yang menyatakan kepercayaan yang baik tentang perasaan terhadap suatu objek sikap. Ya. Jadi ini objeknya adalah emansipasi wanita misalnya. Nah, item positifnya seperti ini contohnya. Bagi para wanita harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menduduki jabatan struktural yang setinggi-tingginya. Nah, ini berarti mendukung, menyokong. Ini positif. Tapi kalau sebaliknya, ya kalimatnya itu beda ya, atau kebalikannya dari ini, misalnya negatif, ya ini yang negatif. Contohnya, ya seorang wanita tidak usah berpendidikan terlalu tinggi, cukup asal bisa mengurus rumah tangga. Nah, pernyataan ini sifatnya apa? Melawan dari topik emansipasi wanita. Ini namanya item negatif. Jadi pernyataan yang melawan topik yang tidak diukur tadi. Nah, untuk item netral dalam skala Likert itu bisa saja, tapi ini jarang digunakan karena tidak bisa menentukan sikap. Ya. Misalnya contoh item netral itu bagi para wanita harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk ikut serta dalam olahraga gulat misalnya. Nah ini orang juga tidak begitu jelas dan dia ragu-ragu, wah ini ada gulat, wanita kok malah emansipasinya gulat bukan yang lain. Nah, pernyataan ini tidak mendukung atau tidak melawan juga. Ya, ini contoh saja. Ya, jadi itu item positif sama negatif yang dipakai. Kalau kita contohkan ya, untuk skala Likert ini dalam jenjangnya ya. Nanti di dalam skala Likert itu ada mungkin jenjangnya skornya itu Mas. Saya itu ada 3 sampai 7 lah rata-rata. Tapi yang paling sering digunakan ya itu 5. Ya. Jadi pengurangan banyaknya kategori jawaban akan mengurangi penyebaran skor. Dengan demikian cenderung akan mengurangi realitasnya. Terlalu banyak kategori jawaban akan menambah error varian pada distribusi skornya. Jadi kalau sarannya jangan terlalu banyak atau juga tidak terlalu sedikit. Oh pakai 3 saja Pak, ya tidak setuju, setuju, setuju sekali sudah gitu atau bagaimana itu kurang ya. Tapi sebaiknya sarannya adalah pakai yang skala 5 ya 5 ya. Ini sarannya seperti itu. Kalau dicontohkan seperti ini kaitannya dengan item ini ya. Ya contoh misalnya ada 5 ini ya 5 skala item positifnya, Anda perhatikan di situ, kalau dia positif, nilai tertingginya adalah 5. Ini kita pakai 5 ya, skalanya 5. Ya. Jadi yang tertinggi, kalau diurutkan misalnya optionnya itu sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Berarti yang sangat setuju itu item tertinggi, nilai tertinggi ya, jadi 5. Sebaliknya, jika skala itemnya negatif, maka yang skornya tertinggi adalah sangat tidak setuju. Yang sangat setuju malah skornya paling kecil, yaitu 1. Begitu ya. Oke. Nah, ini sebagai saran aja ya. Nanti kalau Anda menyusun kuesioner, ada isi pertanyaannya diusahakan seperti ini. Kalau bisa ada pertanyaan-pertanyaan isinya, yang pertama mungkin pertanyaan tentang fakta, ya, pertanyaan tentang
pendapat dan sikap responden tentang sesuatu, pertanyaan tentang informasi, pertanyaan tentang persepsi diri. Ya. Jadi ini tergantung dari apa yang ingin diketahui, ya, pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian untuk membuat kuesioner juga jenis pertanyaannya boleh-boleh saja Anda pakai pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka, kombinasi tertutup dan terbuka atau pertanyaan semu terbuka. Bebas itu sebenarnya ya. Jadi kalau pengen tahu seperti apa pertanyaan tertutup terbuka, saya yakin Anda sudah paham dan sudah dikasih di dalam mata kuliah bahasa Indonesia yang lalu itu untuk penulisan makalah ilmiah ya atau artikel ilmiah atau penulisan skripsi maupun tugas akhir. Anda sudah dapat itu. Di pertanyaan tertutup itu seperti apa, terbuka itu seperti apa, pasti sudah dijelaskan. Tapi dalam hal ini boleh dipakai, semuanya boleh dipakai. Ya. Nah, untuk cara membuat pertanyaan ini hanya sebagai saran dan juga saya yakin Anda juga sudah dikasih. Gunakan kata-kata sederhana dan dapat dimengerti. Upayakan pertanyaan jelas dan khusus. Hindarkan pertanyaan yang mempunyai lebih dari satu pengertian. Tidak boleh kasih pertanyaan yang ambigu. Boleh sana, boleh sini gitu ya. Jangan pakai yang ambigu. Hindarkan pertanyaan yang mengandung sugesti, yang mempengaruhi maksudnya. Hindarkan itu. Kemudian susunan pertanyaannya ya itu bisa saja hasilnya dikelompokkan, bisa boleh. Jadi kalau misalnya ini dia jawab A, nah, kalau dia jawab A, pertanyaan lanjutannya adalah kelompok yang A itu pertanyaannya berbeda dengan yang jawab B, B jawabannya berlanjut yang B, begitu bisa. Atau assemble menurut blok, ya ini suatu bagian dari jadwal wawancara yang terkait dengan suatu topik pertanyaan tertentu di blok, pakai blok-blok tertentu ya, dikumpulkan menurut topik pertanyaan tertentu, boleh ya. Ini teknis saja, jadi kuesioner harus ini mau dibuat kalau nanti yang baik ya, ukuran kertas dan lainnya ya, ini teknis nanti bisa Anda tata sedemikian rupa. Intinya supaya baik dan rapi gitu ya, dan sesuai kalimat-kalimatnya ya. Kalau mau irit ya itu diisi bolak-balik ya, sebaiknya ya satu balik saja sebaiknya. Tapi kadang-kadang karena mungkin kuesionernya banyak ya bolak-balik silakan ya. Ya sarannya sih satu beda halaman itu satu halaman ya. Ya ini hanya sebagai saran-saran teknis. Kemudian usahakan dilakukan pretest ya, dilakukan pretest. Jadi tujuannya adalah apa? Tujuannya supaya nanti kalau ada yang sepertinya tidak efektif ya tidak perlu diubahlah ya, atau perlu ditambah ya, kurang dimengerti ya, itu tujuannya pretest ya, diuji cobakan. Baik, ini contoh kasus misalnya ya, contoh itu misalnya ada 5 item, kita menggunakan skor skala Likert 5 juga, kemudian respondennya 10. Misalnya datanya hasilnya seperti ini, Anda perhatikan ini totalnya. Yang jadi perhatian nanti adalah total ini ya, totalnya ini yang akan dihitung. Ya. Nah, caranya ya, Anda lihat di situ ya, caranya lihat ditentukan dulu skor maksimalnya ya. Di situ misalnya tadi kan ada 5 item dengan skala Likertnya juga 5 ya. Berarti skor maksimalnya adalah 5 kali 5, 25. Skor minimalnya berapa? Ya paling kecil tadi 1 kali banyak item 5. Berarti
5. Dengan demikian skor minimalnya 5, skor maksimalnya 25. Nah, nilai mediannya ya tinggal bagi 2, tapi Anda juga sudah tahu cara menghitungnya. Ya, jadi 25 plus 5 dibagi 2. Jadi mediannya pasti 15. Kuartil 1, 5 plus 15 bagi 2, 10. Kuartil 3-nya 25 tambah 15 bagi 2, 20. Begitu, dan itu ada gambarnya, Anda bisa lihat minimal, maksimal, kuartil 1, median, kuartil 3. Ya, bisa ya? Nah, baru setelah itu kita akan kategorikan. Ya. Jadi yang masuk positif atau sangat positif dulu ya, itu berarti dia berada di antara kuartil 3 dan lebih besar dari kuartil 3 maksudnya. Ya, antara yang paling maksimal, antara kuartil 3 ke maksimal. Yang positif apa? Antara median sampai kuartil 3. Yang negatif berarti apa? Dari kuartil 1 sampai median. Yang sangat negatif berarti kuartil 1 bawahnya, ya. Kurang dari kuartil 1. Nah, batasnya seperti itu misalnya kita buat. Sehingga sikap sangat positif kalau berdasarkan skor tadi ya berarti 20 sampai 25, 15 sampai 20 itu positifnya, negatifnya 10 sampai 15 ya. Sangat negatifnya 5 sampai 10. Ya, ini contohnya. Nah, setelah itu dihitung frekuensinya berapa yang sangat positif. Dari hasil tadi contoh presentasenya ternyata dia mencapai 50%. Positifnya 30%, negatifnya 20% atau 2 orang. Sangat negatifnya tidak ada. Kesimpulannya ya ini tadi, berdasarkan responden tadi ya yang punya sikap positif, misalnya itu tergantung tadi soalnya tentang kualitas produk dan lainnya itu sikapnya sangat positif, ada 5 orang 50%, ya positifnya 30%, negatifnya 20%. Begitu. Ya. Dari situ nanti ditotal, ya, ditotal skornya, ini contohnya, jadi tinggal Anda masukkan, ya, dan di situ udah ketemu totalnya hampir sama. Nah, Anda lihat tadi yang di awal tadi loh, totalnya berapa? 182 ya, jadi data tadi. Nah, ini bawah itu ya. 182. Sehingga di sini kalau dimasukkan di sini jatuhnya berada di antara median sama kuartil 3. Berarti ya positif. Sikapnya positif. Jelas ya? Ya, untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai untuk skala pengukuran. Yang penting Anda bisa satu kali kalau membuat kuesioner, Anda bisa menggunakan skala Likert ini. Baik, sebelum saya akhiri, saya sampaikan bahwa besok minggu depan kita kuliah sudah ujian akhir semester. Teknisnya sama, tetap online seperti ini. Nanti saya tunjukkan soalnya, Anda kerjakan di rumah, ya, kerjakan, langsung dikerjakan. Jadi disediakan, tolong sediakan kertas dan alat tulis untuk mengerjakan. Boleh open book, ya, semuanya boleh lihat catatan. Setelah dikerjakan, kurang lebih nanti 1,5 jam atau 2 jam, Anda kirim hasilnya ke email saya, iwan@stekom.ac.id. Ya, di foto atau di scan yang baik. Yang penting tulisannya harus jelas. Paham? Ya, itu nanti juga saya ulangi lagi teknisnya pada waktu ujian nanti.
Jadi mungkin online-nya ya paling hanya 10-15 menit lah untuk menunjukkan itu. Sebagai bukti bahwa Anda juga melakukan ujian di situ, plus nanti buktinya adalah hasil Anda mengerjakannya yang Anda kirimkan di email. Gitu ya. Oke. Baik, sampai di sini saya akhiri pertemuan kita pada sore malam hari ini ya, sore malam hari ini. Sampai ketemu nanti di ujian akhir semester minggu depan. Selamat malam.